Hai guys, kali ini aku akan explore salah satu negara dengan pemandangan alam paling epic di dunia, New Zealand. Mulai dari landing di Queenstown, lanjut ke Danau Bernijernih Lake Tekapo, kemudian mampir ke kota cantik Wanaka, naik cruise Milford Sound, sampai nyobain burger terenak di Queenstown katanya. The best in the world. Ayo ikut aku jalan-jalan ya, tonton sampai habis. Let's go! Perjalanan dimulai dari Jakarta, kemudian transit di Melbourne. Nah, kemudian sampailah di Queenstown. Kami mendarat landing di Christchurch. Dan seperti ini keadaannya guys. Kami langsung sampai sore, terus kita akan menuju ke hotel. Sebelum ke hotel, sempat mampir ke toko gitu buat beli makan malam. Karena waktunya pendek ya guys, jadi beli makan malamnya di takeaway aja. Dan sudah serangkaian hal yang akan kami lakukan di besok pagi. Nah, ini suasana hotelnya, seru ya. Ini kira-kira mau nggak kalau kalian tinggal di sini? Aku sih mau banget, soalnya enak. Terus cuacanya tuh juga dingin gitu loh, karena pas ini tuh winter guys. Jadi asik aja, dan di lokasi seputaran hotel ini juga enak. Sebenarnya malam ini kalau nggak ada apa-apa bisa nongkrong dan bisa party barbecue, tapi karena capek, ya udahlah ya istirahat aja. Pagi harinya di seputaran hotel ternyata cukup indah guys. Ada Lake Tekapo dengan pemandangan yang kayak gini, view-nya menurut kalian gimana? Cakep apa enggak? Kalau menurut aku sih ini more than beautiful. So stunning, setuju nggak? Nah, di sini ada gereja yang terkenal banget karena pernah hits ya di film God Shepherd. Jadi ya lumayan pagi-pagi chill deket hotel tuh enak banget. Terus di sini tuh di hotel komplimennya lengkap guys. Jadi aku pagi tadi udah sempet bikin coklat, terus minum ngangetin badan gitu, coklat di depan hotel. Emang kadang untuk ke New Zealand ini kita perlu berpikir sekian kali lipat ya guys, karena kayaknya New Zealand tuh sendirian gitu loh. Jadi orang tuh banyak yang mengakui kalau emang New Zealand tuh sangat-sangat indah. Tapi karena dia jauh kemana-mana, so kayaknya orang akan berpikir lah ya. Beda kalau kayak Swiss gitu kan. Kita bisa mampir ke Paris, bisa mampir ke Belgium, bisa ke Belanda. Ibaratnya tuh sekali merengkuh dayung, 2-9 negara tercapai. Tapi kalau ke New Zealand ya harus bener-bener quality time, hanya New Zealand. Jadi emang dipuas-puasin sih di sini. Dan negaranya tuh relatif lebih sepi ya, karena nggak tahu kenapa gitu. Tapi untuk pensiun tuh kayaknya asik banget loh guys di sini. Karena tenang, terus di tiap sudutnya tuh kayak nggak ada yang jelek gitu loh. Semuanya tuh cantik banget. Udah cantik, udaranya fresh, airnya jernih. Terus orang-orangnya tuh jujur. Jadi pas kami tuh dalam perjalanan ada ini loh, kami kan beli tuh di rest area minuman. Nah, salah satu minuman teman kami tuh yang ketinggalan di rest area di toko itu guys. Terus kami naik ke mobil kan. Gak taunya kami tuh dikejar orang gitu loh di sana yang ngasih tahu kalau minuman teman kami tuh ketinggalan. Oh my god, padahal dia tuh harus nyebrang jalan gitu loh guys. Jadi kayak bener-bener kita tuh ngerasa nyaman gitu kan. Oke, jadi di sini tuh banyak danau dan semuanya itu cakep. Aku nggak ngerti lagi harus ngomong kayak gimana, tapi emang di sini udaranya tuh fresh. Terus kayak hampir nggak ada polusi gitu. Terus kalau mau makan ikan segar tuh di sini juga ada guys. Jadi salmon gitu kan di sini terkenal banget ya. Jadi oke aja sih buat kalian yang mau makan ikan.
Oke, lanjut lagi. Dan kalau di New Zealand itu kayak winternya tuh kebalikan gitu loh dibanding dengan negara-negara Eropa. Jadi kalau di Eropa summer, di sini winter. Oke guys, kita mau ke Mount Cook. Dan di sini kita agak trekking dikit gitu loh. Dan trekkingnya nggak begitu nanjak banget, sekitar 1 jam. So isi perut dulu biar trekkingnya kuat. Di pesawat kemarin. Iya. Oh tapi gue nggak milih itu waktu itu. Ini enak banget. Tara, kita lunch ya? Ya ini lah. Backgroundnya pegunungan Mount Cook. Nah, keren banget. Enak kok chicken pie-nya. Oh ya? Nah di sini tuh saladnya aku nggak ngerti deh, enak banget. Jadi pas di pesawat itu kan ada pilihan menu makan toh. Nah aku tuh milih salad dan ternyata pas aku makan di hotel itu ada salad yang persis banget kayak di pesawat. Jadi aku makan itu aja. Nah ini trekking yang harus dicoba kalau kalian nanti kesini ya. Pemandangannya bagus banget dan gak terlalu capek. Meskipun 1 jam tapi nanjaknya itu agak semi landai gitu loh guys. Jadi ya untuk umur berapapun sih kayaknya oke-oke aja. Ditambah cuacanya tuh dingin tapi gak dingin banget. Jadi ya oke, asal pakai baju yang proper dan juga sepatu yang proper. Karena kalau sepatunya nggak proper ya agak PR banget sih kalau kesini. Oke, habis dari Mount Cook kita pergi-pergi lagi dan di jalan tuh ada beberapa spot gitu ya yang cakep banget buat foto-foto, buat video. Jadi sama teman-teman tuh rame-rame dan seru-seruan aja gitu. Oke, sebelum lanjut kita akan santai dulu di hotel. Kita nginep malam ini dan akan mengumpulkan banyak tenaga supaya besok untuk jalan bisa kuat menghadapi kenyataan yang indah di New Zealand. Secapek-capeknya apapun juga kayaknya kalau di sini harus jalan banget sih. Cuman di sini kalau udah petang tuh sepi guys. Jadi kayak orang-orang di sini ya, sepanjang kami di sini tuh sangat menikmati hidup gitu loh. Penginapannya tuh bagus-bagus ya dan lumayan gede gitu untuk di negara yang lumayan mahal ini. Dan yang pasti bersih. Paginya kami ke Wanakatri. Ini sebenarnya tuh epic banget sih karena yang mau dituju tuh ikonnya adalah pohon kecil yang ada di tengah danau Wanaka. Dan itu tuh kering gitu loh guys pohonnya. Tapi katanya sih kalau pas musim semi gitu ada daunnya, tapi juga nggak terlalu banyak. Cuman vibe di sekitaran Wanaka ini emang keren sih. Dan bisa enjoy mau ngapain aja, mau cuman duduk-duduk, mau jogging, banyak loh yang jogging di sini. Terus mau ngajak anak-anak main, ini juga seru sih. Atau yang lagi galau tuh juga enak banget duduk-duduk di pinggir danau kayak gini. Gak ada yang ganggu, jadi enak banget.
So kalau mau liburan alam, emang New Zealand ini tempat yang sangat-sangat worth it untuk dikunjungi. Tapi kalau kalian suka shopping, kayaknya jangan kesini deh. Karena susah gitu ya nyari tempat shopping yang branded dan lain sebagainya. Nah, kalau aku kan bukan termasuk orang yang kayak gitu ya. Jadi aku sangat menikmati liburan yang benar-benar kayak rekreasi, terus benar-benar relaxing itu ya di New Zealand ini. Karena nggak hiruk pikuk, nggak buru-buru, dan semua tuh kayak serba asik, enjoy gitu. White, bisa kak? Yuk. Oke, selanjutnya ke Glenorchy. Ini juga sangat terkenal di film-film. Nah, kalau kalian termasuk penggemar film, Harry Potter dan lain sebagainya, di sini tuh juga sepi guys, jadi nggak terlalu rame gitu. Jadi asik-asik aja. Pegang loh, sumpah. Terus ini berkunjung ke Arrowtown. Nah ini tuh kayak kota cowboy gitu loh, kayak di film-film cowboy zaman dulu, tapi masih eksis di zaman sekarang. Dan asik banget loh suasananya, bener-bener kayak di film cowboy. Tinggal nyari kudanya aja. Dan kami juga mau makan siang di sini, dan karena kami nyari makanan halal, ya udahlah ya nyarinya di makanan Thailand. Nah kalau mau belanja emas di sini banyak guys, karena dulunya kota ini adalah memang sentralnya tambang emas, dan katanya emang benar-benar bagus gitu loh kalau beli emas di sini. Nah, vibes kota Queenstown tuh kayak gini guys. Rame tapi tuh nggak rame gitu loh, dan bersih. Yang pasti kayak apa ya, nggak ada macet gitu kan. Tapi ini pas pagi sih, kalau sore atau pas emang lagi pulang kerja dan lain sebagainya, itu mereka juga ada macetnya kok guys. Cuman nggak kayak di tempat kita gitu yang sangat-sangat macet. Oke, pagi ini subuh kami udah siap-siap ke Milford Sound. Jadi emang mesti berangkat pagi dan lama banget naik busnya gitu ya. Tapi busnya itu panoramik guys. So kita menikmati pemandangan selama di jalan. Make sense? Iya. Easy. Roger. Sweet. I'll leave you guys to it. Meskipun perjalanannya lumayan jauh, tapi karena berhenti di spot-spot yang fotoable gitu ya, dan juga emang menarik gitu tempat-tempatnya, so nggak masalah sih. Jadi kami menikmati saja selama perjalanan karena emang pemandangannya sebagus itu. Dan ini tuh kayak emang Swiss gitu loh, kayak mirip Swiss tapi di New Zealand. Gimana ya ngomongnya ya? Jadi New Zealand itu sama dengan Swiss atau lebih baik dari Swiss? Atau gimana menurut kalian? Kalau menurutku better sih. Tapi ya itu, kalau kita ke New Zealand ya kita harus kesini aja, gak bisa kemana-mana. Ya paling melipir ke Australia. Nah
kalau di Swiss kan kita bisa kemana-mana gitu. Tapi kalau mau liburan tenang, aku nggak nolak loh kalau diajak ke sini lagi. Karena emang bener-bener asik, relax, dan alamnya tuh sangat-sangat kece. Nah, nanti di Milford Sound itu kami akan naik cruise yang gede banget, terus nanti akan muter gitu ya. Nah, itu air terjunnya yang luar biasa. Itu akan nanti kita dilewatkan dengan cruise itu, jadi sangat-sangat indah. Jadi nunggu lampu merah. Bagus lah. Milford Sound itu emang sama gitu ya dengan namanya ya. Jadi kayak apa sih kalau kita denger nama Milford Sound itu kan spektakuler, kemudian pasti dingin, kemudian air terjun, dan suaranya menggelegar dengan guyuran derasnya air mancur itu. Bener gak sih? Dan emang sangat indah guys. Aku tidak bisa berkata-kata, jadi ini so stunning, so beautiful, and luar biasa. Dulu tuh temenku pernah ngomong kayak gini ke aku, kalau kamu senang traveling, coba deh ke New Zealand, karena di New Zealand itu dombanya lebih banyak daripada penduduknya. Nah, sejak saat itu tuh aku kayak terngiang-ngiang gitu loh guys, dan oh my god, suatu saat aku pasti kesana deh gitu. Dan finally I did it, alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau menurut aku ya, kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, itu tuh kayak sesuatu yang kita harapkan dan itu bisa terjadi gitu suatu saat. We never know gitu ya. So jangan pernah takut berharap, jangan pernah takut bermimpi, karena berharap dan bermimpi itu gratis ya kan. Jadi ya udah, kalau kita bisa bermimpi besar, why not ya kan? Karena kita nggak pernah tahu kok suatu saat itu bisa terlaksana. Tapi kita akan jalan 430 kilo, itu sekitar 5 jam. Dan tapi kita akan berhenti Bapak Ibu ya untuk toilet break. Dan beli jajanan buat ganjel. Tujuan pertama kita adalah ke Farmer Corner Ashburton. Itu tempatnya belanja oleh-oleh apa sih namanya kalau madu petani. Lucu ya binatang-binatangnya, dan dia tuh tinggi banget loh guys, kayak onta gitu loh, kayak keledai lah ya. Aku pikir kan kecil kan kalau ngelihat di video-video gitu, ternyata gede, mirip onta gitu tapi kecil. Dan sayang banget ya, dia ini kan bulu-bulunya itu dicukur gitu nanti buat mantel, buat sofa, buat bantal kayak gitu. Milih kasihan. Ini aku ini. Iya. Lu tuh malu kalau makanya bisa lihat deh orang New Zealand. Bapak Ibu suka lihat nggak? Kalau orang New Zealand di barang-barangnya itu pasti ada tulisannya Made in New Zealand. Segala macam, mereka tuh bangga. Dan katanya kalau ke Queenstown itu harus nyoba burger di sini yang sangat famous. Kalau aku lihat di video-video itu emang semua orang kayaknya nyoba burger ini deh. Dan ngantrinya itu sampai di luar.
Tapi untungnya kami dapat tempat duduk di dalam ya, soalnya di luar tuh dingin banget guys. Jadi ya udahlah ya, karena ini ritual, so kami juga ikutan nyoba food burger. Banyak banget variannya dan bisa milih mau rasa apa, silahkan ya. Dan malamnya kami mampir di toko souvenir, kemudian juga belanja. Sebenarnya belanja oleh-oleh sih. Kalau buah-buahan ini sama sayur-sayuran ini karena aku suka aja lihat looks-nya tuh cantik-cantik gitu. Oke guys, itulah cerita perjalanan seru aku di New Zealand, dari Queenstown yang epic, Lake Tekapo yang super dreamy, Wanaka yang chill habis, sampai Milford Sound yang literally bikin speechless. Nah kalau kamu suka alam, tenang, dan view yang bikin kamera handphone aja kelihatan kayak drone, New Zealand is the place. Kalau kamu suka vibes road trip kayak gini dan pengen aku explore destinasi alam lainnya, langsung aja like, comment, dan subscribe. Karena aku bakal terus ajak kamu jalan-jalan lewat kamera videoku. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau kamu ada pertanyaan, tulis di komen ya. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Bye-bye dari New Zealand yang kece banget. Dah.